Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pagi hari ini dalam pembelajaran daring. Semoga anak-anakku semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan penjelasan pada mata pelajaran matematika dengan materi bangun ruang. Nah, mungkin anak-anak ada yang masih ingat contoh-contoh dari bangun ruang. Coba jawab pertanyaan Ibu berikut ini. Pernahkah anak-anak tidur atau berada dalam sebuah tenda? Kira-kira apa bentuk tenda tersebut? Jawabannya prisma segitiga. Nah, sekarang yang kedua, pernahkah anak-anak membuat kotak tisu atau kotak kado? Ayo, apa kira-kira bentuk kotak tisu atau kotak kado tersebut? Ya, jawabannya adalah prisma segi 4. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian bangun ruang, prisma, limas, tabu, kerucut, dan bola. Tujuan yang kedua, siswa mampu mengetahui jenis-jenis bangun ruang, prisma, limas, tabu, kerucut, dan bola. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasikan bangun ruang, limas, tabung, kerucut, dan bola. Pengertian dari bangun prisma. Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas sejajar dan kongruen. Macam-macam dari bangun prisma. Ada prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 3. Prisma segi 4 adalah prisma yang memiliki alas dan atas berbentuk segi 4. Nah, makanya disebut prisma segi 4. Nah, anak-anak perhatikan jaring-jaring dari bangun prisma segi 4 tersebut. Bangun yang kedua, prisma segi 5. Karena prisma ini memiliki alas dan atap berbentuk segi 5, maka disebut prisma segi 5. Nah, ini contoh jaring-jaring prisma segi 5. Yang terakhir adalah prisma segi 3 dan jaring-jaring dari prisma segi 3. Prisma segi 3, alas dan atap berbentuk bangun segitiga, maka disebut prisma segitiga. Dan di sini ada contoh jaring-jaring prisma segitiga. Sifat-sifat dari bangun prisma. Bentuk alas dan atap itu kongruen atau sama dan sebangun. Yang kedua, setiap sisi bagian samping berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Yang ketiga, umumnya memiliki rusuk yang tegak dan ada pula yang tidak tegak. Sifat prisma yang terakhir, setiap diagonal bidang pada sisi yang memiliki ukuran yang sama. Bangun yang kedua, limas. Pengertian dari bangun limas. Limas adalah bangun ruang yang memiliki alas, alas berbentuk segi banyak dan bidang tegaknya berbentuk segitiga yang salah satu sudutnya berada di satu titik. Nah, titik inilah yang disebut puncak limas. Ciri-ciri bangun limas. Yang pertama, limas memiliki satu sisi alas dan tidak memiliki
sisi atas. Titik puncak dan titik sudut sisi alas dihubungkan oleh rusuk tegak. Yang ketiga, semua sisi tegak limas berbentuk segitiga. Macam-macam limas. Bangun limas yang pertama, limas segitiga. Limas segitiga adalah limas yang mempunyai alas berbentuk segitiga. Bentuk segitiga tersebut bisa berbentuk segitiga sama kaki, sama sisi, segitiga siku-siku, atau segitiga sembarang. Perhatikan jaring-jaring dari bangun limas segitiga. Limas yang kedua adalah limas segi empat. Adalah limas yang mempunyai alas berbentuk segi empat. Alas tersebut dapat berbentuk persegi, persegi panjang, atau trapesium. Limas yang ketiga, limas segi lima, adalah salah satu jenis limas yang mempunyai alas berbentuk segi lima. Segi lima tersebut dapat berbentuk segi lima teratur ataupun segi lima sembarang. Perhatikan jaring-jaring dari bangun lima segi lima berikut. Bangun limas yang keempat adalah limas segi enam. Limas segi enam adalah jenis limas yang memiliki alas berbentuk segi enam dan dapat berupa segi enam teratur ataupun sembarang. Pada pembelajaran kita kali ini dapat Ibu simpulkan sebagai berikut. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki bidak alas dan bidak atas sejajar dan kongruen. Limas adalah bangun ruang yang mempunyai alas berbentuk segi banyak dan bidang tegaknya berbentuk segitiga yang salah satu sudutnya berada di satu titik. Titik ini disebut dengan puncak limas. Bangun ruang terdiri dari prisma, limas, tabu, kerucut, dan bola. Sebagai evaluasi pembelajaran kita hari ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Sebutkan nama bangun pada gambar-gambar berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. Sebutkan nama-nama bangun yang sesuai dengan jaring-jaring pada gambar berikut. 1, 2, 3, 4. Setelah kalian selesai mengerjakan pekerjaan tersebut, nanti Ibu akan memeriksa hasil pekerjaan kalian. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.